Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Agustian dengan NIM 2311874 dari Keperawatan 2C. Apa sih itu kecemasan? Kecemasan adalah kondisi psikologis yang ditandai oleh perasaan takut, khawatir, dan kegelisahan terhadap sesuatu yang belum pasti atau tidak jelas penyebabnya, yang disertai dengan respon psikologis seperti jantung berdebar, napas cepat, dan ketegangan otot. Kecemasan merupakan reaksi emosional yang muncul saat individu menghadapi stres atau ancaman yang bersifat samar dan dapat mempengaruhi fungsi mental serta fisik seseorang secara signifikan. Selanjutnya di sini untuk gejala umumnya, yang pertama yaitu ada tanda fisik seperti jantung berdebar, napas pendek, pusing, berkeringat berlebihan, tremor atau bergetar, mual, sakit kepala, sulit tidur, merasa lelah berlebihan tanpa sebab yang jelas. Yang kedua ada tanda behavioral seperti perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, dan perilaku terguncang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada tanda kognitif seperti khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, berpikir tentang hal mengganggu yang sama secara berulang-ulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada faktor predisposisi dan faktor presipitas. Faktor predisposisi, yang pertama ada faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan meningkat, risiko individu untuk mengalami kondisi serupa. Yang kedua ada struktur dan fungsi otak, hiperaktivitas amigdala dan ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan GABA mempengaruhi respon kecemasan. Yang ketiga ada sifat kepribadian, individu dengan neurotisme tinggi atau perfeksionisme lebih rentan mengalami gangguan kecemasan. Yang keempat, pengalaman masa kecil, pola asuhan otoriter, penelantaran emosional atau trauma masa kecil dapat membentuk respon cemas di masa dewasa. Yang terakhir di sini ada lingkungan sosial, isolasi sosial, tekanan budaya, atau kurangnya dukungan sosial berkontribusi terhadap perkembangan kecemasan. Selanjutnya, faktor presipitas pada kecemasan. Yang pertama ada peristiwa stres akut, kejadian seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, atau kecelakaan dapat secara langsung memicu munculnya kecemasan. Yang kedua, tekanan lingkungan, tuntutan akademik yang tinggi, beban kerja berlebihan, atau konflik interpersonal berkontribusi terhadap perkembangan gejala. Yang ketiga, trauma masa lalu, pengalaman traumatis seperti pelecehan atau bencana alam yang tidak terselesaikan dapat kembali muncul dan memicu reaksi kecemasan. Yang keempat, ada gangguan fisik, ketidakseimbangan hormon atau penyakit kronis tertentu dapat memperburuk kondisi mental dan memicu kecemasan. Dan yang terakhir, konsumsi zat tertentu, asupan kafein berlebihan, atau penyalahgunaan narkoba dapat menjadi pemicu langsung serangan kecemasan. Selanjutnya ada tingkatan ansietas. Yang pertama ada ansietas ringan. Ansietas ringan merupakan kondisi kecemasan yang masih dapat dikelola dan merupakan respon manusia yang normal terhadap stres. Individu lebih peka dan mampu belajar atau menyelesaikan masalah, sehingga berguna untuk meningkatkan kewaspadaan dan motivasi. Gangguan fisik yang terjadi juga tergolong minimal, seperti detak jantung yang lebih cepat atau perasaan gelisah yang mudah diatasi. Yang kedua ada ansietas sedang. Ansietas sedang terjadi saat perasaan cemas lebih intens dan mulai mempengaruhi kemampuan individu untuk berkonsentrasi dan belajar. Dalam kondisi ini, penderitaan lebih sulit menjaga perhatiannya, lebih gelisah dan tegang, sehingga proses pengembalian keputusan juga terhambat. Gangguan fisik lebih tampak, misalnya pusing, keringat berlebihan, dan pernapasan lebih pendek yang dapat menambah perasaan tidak nyaman. Yang ketiga ada ansietas berat. Ansietas berat ini merupakan kondisi kecemasan yang paling parah, sehingga dapat melumpuhkan kemampuan individu untuk berpikir, belajar, dan bertindak. Penderita ini biasanya merasakan kepanikan, takut mati, atau kehilangan kontrol, disertai gejala fisik yang lebih parah seperti jantung berdebar,
sesak napas, gemetar, dan pusing yang luar biasa. Keadaan tersebut membutuhkan penanganan segera dan dukungan profesional untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih luas. Yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis ansietas. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Cemas yang terjadi terus-menerus dan sulit dikontrol mengenai berbagai hal, bukan satu peristiwa saja. Yang kedua ada gangguan panik. Serangan panik tiba-tiba dan instan disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, pusing, dan perasaan akan mati. Yang ketiga ada fobia spesifik. Ketakutan yang luar biasa dan tidak rasional terhadap sebuah benda, situasi, atau hewan tertentu, misalnya ketinggian, laba-laba, atau ruangan tertentu. Yang keempat ada gangguan kecemasan sosial. Ketakutan dan kecemasan yang signifikan saat harus tampil, berbicara, atau melakukan aktivitas di tengah sekelompok orang. Yang kelima ada gangguan stres pasca trauma. Cemas dan trauma yang terjadi akibat peristiwa yang mengguncang, misalnya kecelakaan, bencana, atau kebakaran. Yang terakhir ada gangguan kecemasan perpisahan, ketakutan yang luar biasa saat harus terpisah dari figur pentingnya seperti kedua orang tua, anggota keluarga, atau sahabat terdekatnya. Yang selanjutnya yaitu ada dampak kecemasan untuk kesehatan fisik. Yang pertama ada gangguan kardiovaskular seperti detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan resiko gangguan jantung. Yang kedua ada gangguan pernapasan seperti sesak napas, hiperventilasi, atau perasaan seperti akan mati lemas. Yang ketiga ada gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, diare, sindrom iritasi usus, dan perubahan nafsu makan. Yang keempat ada ketegangan otot, sakit kepala tegang, nyeri punggung, atau kelelahan otot akibat stres berkepanjangan. Yang kelima ada gangguan imunitas seperti stres kronis menurun imunitas, membuat individu lebih rentan terhadap infeksi. Yang terakhir ada gangguan tidur seperti insomnia atau kualitas tidur yang buruk, memperburuk kondisi fisik dan emosi secara keseluruhan. Yang selanjutnya di sini ada dampak kecemasan untuk kesehatan mental. Yang pertama ada depresi. Kecemasan kronis dapat berkembang menjadi depresi karena rasa tidak berdaya dan tekanan emosional berkepanjangan. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Pikiran yang dipenuhi oleh rasa takut atau khawatir menyebabkan sulit fokus atau membuat keputusan. Yang ketiga, iritabilitas dan mudah tersinggung. Individu menjadi lebih sensitif terhadap stimulasi lingkungan. Yang keempat, ada gangguan hubungan sosial. Individu cenderung menarik diri, menghindari interaksi, dan mengalami kesulitan membangun relasi sosial. Yang terakhir ada resiko penyalahgunaan zat. Beberapa individu menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk mengatasi kecemasan, yaitu justru memperburuk kondisi. Selanjutnya ada pengelolaan kecemasan. Yang pertama ada teknik pernapasan dalam. Tarik napas dalam selama 4 detik, tahan 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik untuk menenangkan sistem saraf. Yang kedua ada alih fokus pikiran. Memusatkan perhatian pada aktivitas yang sedang dilakukan atau menggunakan metode 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengalihkan pikiran dari kecemasan. Yang ketiga ada relaksasi dan meditasi. Melakukan meditasi, yoga, atau relaksasi otot progresif secara rutin dapat mengurangi gejala kecemasan. Yang keempat, berbagi dengan orang terdekat. Curhat atau mencari dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung dapat meringankan beban kecemasan. Yang kelima, melakukan aktivitas fisik. Olahraga ringan seperti berjalan kaki secara rutin membantu melepaskan endorfin yang menenangkan dan meningkatkan suasana hati. Yang keenam, menjaga pola makan dan tidur. Makan dan minum secara teratur serta tidur cukup minimal 7 jam setiap malam membantu stabilitas mood dan mengurangi kecemasan. Yang ketujuh, menghindari kafein dan alkohol. Zat ini dapat mempengaruhi kecemasan sehingga sebaiknya dihindari. Yang kedelapan, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Berendam air hangat, mandi, atau mematikan ponsel sejenak untuk relaksasi membantu menenangkan pikiran. Yang terakhir, dengan terapi kognitif behavioral.
Terapi ini efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang memicu kecemasan. Biasanya dilakukan dengan bantuan profesional. Untuk kesimpulannya di sini adalah kecemasan merupakan respon emosional dan psikologis yang kompleks dan seringkali dialami oleh individu. Dalam konteks keperawatan jiwa, pemahaman mendalam mengenai konsep kecemasan termasuk etiologi dan dampak terhadap fungsi individu sangat krusial. Sekian pembahasan kecemasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.